Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Bos, channelnya para pengamat militer. Amerika Serikat adalah salah satu negara adidaya yang dimana negara ini memiliki banyak keunggulan dalam hal kekuatan militer, sumber daya ekonomi, dan kekuasaan politik. Pengeluaran Amerika Serikat adalah sebesar 39% di bidang militer dan riset kemiliteran yang membuat perkembangan militer mereka sangat pesat. Amerika juga merupakan negara pertama yang telah mengembangkan tenaga nuklir. Dengan kekuasaan dan kehebatan tentang militer Amerika, tidak bisa dipungkiri ada beberapa negara yang takut dengan negara Amerika Serikat, bos. Namun diprediksi ada beberapa negara yang di bawah Amerika Serikat dalam segi riset dan juga peralatan militernya, namun kekuatannya bisa ditakuti oleh Amerika Serikat, bos. Wah. Ini dia 5 negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat karena kekuatan militernya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya bos, agar kalian tidak ketinggalan info terupdate seputar dunia militer. Yang pertama adalah negara Indonesia. Siapa sangka ternyata negara tercinta kita yaitu Indonesia masuk ke dalam 5 list negara yang ditakuti oleh Amerika. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki luas sekitar 1.900 km persegi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 300 juta jiwa, memiliki kekuatan militer yang bisa dibilang lebih dari beberapa negara lain. Ada beberapa fakta yang membuat di mana kekuatan militer Indonesia ditakuti oleh militer luar negeri, bos, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai materi latihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Salah satunya adalah pendidikan gerilya, sedangkan pendidikan gerilya sendiri merupakan salah satu strategi perang yang dikenal luas dan sangat efektif untuk menjatuhkan, menipu, dan bahkan menyerang. Selain itu, pendidikan menggunakan peluru asli pun menjadi salah satu materi pelatihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang kedua, meski bukan yang terlengkap di dunia, tapi Indonesia membuktikan bahwa memiliki pasukan terlengkap dan terkuat di Asia dengan dimana beberapa produksi senjata militer buatan PT Pindad sebagai sarana pendukung. Selain fakta dan juga prestasi Indonesia di dunia, Indonesia sendiri memiliki cabang militer terlengkap di mana di setiap kesatuan angkatan memiliki cabang sendiri seperti TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Yang ketiga, mempunyai satuan khusus yang sangat kuat. Den Bravo 90 atau Detasemen Bravo 90 dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada tahun 1990. Konsep pembentukannya merujuk kepada pemikiran jenderal. Den Bravo memiliki 3 tim dengan kekuatan 1 prajurit Den Bravo 90 setara dengan 5 prajurit TNI biasa. Selanjutnya adalah pasukan Kopassus. Komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus adalah bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan cepat, pengintaian, dan anti-teror. Kekuatan Kopassus seperti 1 prajurit Kopassus setara dengan 8 prajurit TNI biasa. Selanjutnya adalah Kopaska. Komando Pasukan Kata atau lebih dikenal dengan sebutan Kopaska didirikan pada 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Kopaska memiliki 2 grup dengan kekuatan 1 prajurit Kopaska setara dengan 24 prajurit TNI. Selanjutnya ada pasukan Yontai VIP. Batalion Intai Amfibi atau disingkat dengan Yontai VIP adalah salah satu elit dalam Korps Marinir seperti halnya Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai VIP, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Sama seperti julukannya, anggota Yontai VIP memiliki kemampuan amfibi yaitu darat dan laut dengan kekuatan 1 prajurit Yontai VIP setara dengan 24 prajurit TNI biasa. Selanjutnya ada pasukan Denjaka. Pasukan ini dikenal dengan pasukan paling hebat di berbagai batalion. Detasemen Jala Mangkara atau disingkat dengan Denjaka adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Yontai VIP Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di bumi marinir Cilanda dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL atau penanggulangan teror aspek laut.
Lama pendidikan ini adalah 9 bulan. Intinya Denjaka memang dikhususkan untuk satuan anti-teror, walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti-teror aspek laut. Kekuatannya satu prajurit Denjaka setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Jadi sudah tidak heran bahwa sumber daya militer Indonesia membuat militer Amerika takut, bos. Wah, wah, wah. Yang kedua adalah negara Korea Utara. Negara yang ditakuti Amerika selanjutnya adalah Korea Utara. Di bawah komando Kim Jong-un di tahun ini membuat militer Korea Utara menjadi sorotan di mata dunia. Karena Korea Utara terus melakukan uji coba dan peningkatan dalam sisi militer, terlebih khususnya dalam hal bom nuklirnya. Bom nuklir inilah yang menjadi hal yang menakutkan bagi Amerika Serikat, karena kita tahu sendiri Korea Utara sering menyindir dan juga mengeluarkan statement untuk Amerika. Rincian kekuatan militer Korea Utara yang beredar antara lain tentara aktif sebanyak 700.000 personel, tentara cadangan sebanyak 4,5 juta personel, total pesawat 944 unit, jumlah kapal perang perusak lebih dari 100 unit. Kemudian anggaran pertahanan tahunan mencapai 7,5 miliar US dollar, jumlah artileri derek sebanyak 4.500 unit dan stok bom nuklir sebanyak 10 unit. Soal stok bom nuklir, pernah ada sebuah media yang menjelaskan bahwa stok bom unit Korea Utara tidak lebih dari 50 unit. Akan tetapi kekuatan dan perjuangan pasukan Korea Utara patut ditakuti oleh Amerika Serikat, bos. Yang ketiga adalah negara China. Negara dengan kekuatan militer dari China merupakan negara yang ketiga yang ditakuti oleh Amerika di benua Asia. Selain memiliki hutang pada China, beberapa sektor militer China patut diwaspadai oleh banyak negara lain, termasuk Amerika. Pada tahun 2013, China merilis jumlah personel PLA untuk pertama kalinya. Dalam klaimnya bahwa pasukan militer China memiliki total 1.483.000 personel tentara, termasuk 850.000 di Angkatan Darat, 235.000 di Angkatan Laut, dan 398.000 di Angkatan Udara PLA. Sementara Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan pada tahun yang sama bahwa PLA Angkatan Darat sendiri memiliki sekitar 1,25 juta orang. Dan berikut adalah perkembangan militer China di berbagai matra yang dipublikasikan pada banyak negara. Kekuatan China merupakan kekuatan yang sangat misterius, di mana tidak banyak orang mengetahui ada beberapa divisi dan juga jumlah pasti personel setiap batalionnya. Akan tetapi menurut rilisnya, militer China dibagi menjadi 3 kekuatan inti, yaitu 1. PLA Angkatan Darat. Beberapa pakar militer di berbagai negara memperkirakan bahwa Angkatan Darat China memiliki 18 korps seukuran grup dengan 7.000 tank modern dan 8.000 artileri. Jika senjata tua dihitung dan masih operasional dimasukkan dalam hitungan Angkatan Darat, diperkirakan memiliki total 9.000 sampai 12.000 tank. Kemudian 12.000 kendaraan infanteri dan kendaraan lapis baja, lebih dari 2.000 jenis artileri self-propel, hampir 3.000 roket, lebih dari 7.000 sistem anti-tank rudal, 15.000 senjata anti-pesawat dan sistem rudal, dan sekitar 6.000 artileri dan 10.000 mortir. Selain itu, beberapa alat modern seperti 1.000 tank tempur utama jenis 99 yang dapat melawan tank dari negara-negara maju dan persenjataan yang dilengkapi berbagai self-propelled artileri dan roket, termasuk yang paling kuat di dunia yaitu roket WS-2D yang memiliki jangkauan hingga 400 km. Yang kedua, PLA Angkatan Udara. Angkatan Udara China saat ini memiliki jumlah pesawat tempur terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Diperkirakan negara China memiliki sekitar 2.100 unit jet tempur modern dan 1.500 pesawat tempur tua, 500 pesawat angkut, dan lebih dari 100 pesawat pengintai. 3. PLA Angkatan Laut. China telah menjadi pembuat kapal terbesar di dunia dengan lebih dari 3.000 galangan kapal di seluruh negeri. Pada saat yang sama, 4 kapal perusak dan 10 kapal selam dari Rusia pada pergantian abad, serta berbagai jenis sistem pertahanan laut dan rudal udara. Cina sekarang juga memiliki kapal induk Liaoning, ditugaskan pada tahun 2012 setelah dibangun kembali dari pembawa kapal induk era Soviet, Varyak yang dibeli dari Ukraina.
Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa China saat ini memiliki 3 unit kapal induk, 24 kapal perusak, 49 unit frigat dipandu rudal, 9 korvet, 57 unit kapal pendarat, lebih dari 100 unit kapal rudal modern dan beberapa ratus kapal patroli penjaga pantai, serta 61 kapal selam diesel dan 5-8 unit kapal selam nuklir. Kekuatan rudal China pun tidak bisa dianggap remeh, memiliki sekitar 1.500 hingga 2.000 rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir, termasuk hampir 100 rudal balistik antar benua atau ICBM seperti Dongfeng DF-5A dengan jangkauan 13.000 km. Yang keempat adalah negara Iran. Negara yang ditakuti Amerika selanjutnya adalah negara Iran. Negara satu ini masuk ke dalam kategori Republik Islam Iran, yang dimana Islam menjadi kepercayaan mayoritas di sana. Militer Iran terbagi atas 2 pasukan, yaitu pasukan militer negara dan pasukan militer revolusi. Pasukan militer revolusi berjumlah sekitar 545.000 jiwa. Kedua pasukan bersenjata ini di bawah kendali Menteri Pertahanan dan Logistik Pasukan Bersenjata Iran. Tentara Nasional Iran mempunyai sekitar 420.000 prajurit yang terbagi atas 3 angkatan utama, yaitu Angkatan Darat Iran sebanyak 350.000 pasukan, Angkatan Laut Iran sebanyak 18.000 pasukan, Angkatan Udara Iran sebanyak 52.000 pasukan. Sedangkan Angkatan Revolusi Iran mempunyai sekitar 125.000 pegawai yang terbagi atas 5 cabang, yaitu pasukan Quds atau pasukan khusus, Basit atau paramiliter, Angkatan Laut Revolusi, Angkatan Udara Revolusi, dan Angkatan Darat Revolusi. Iran juga terkenal dengan rudal balistiknya, seperti rudal S-300. Rudal ini memang bukan termasuk rudal buatan Iran, melainkan rudal buatan Rusia yang khusus dibeli Iran untuk melengkapi senjata militernya. Namun senjata mematikan milik Iran ini mampu menghancurkan daratan Arab dalam waktu yang singkat. Radius capaian dari rudal ini mencapai sekitar 1.000 mil, jadi sekali menembakkan rudal ini bisa banyak wilayah yang bisa dihancurkan oleh Iran. Yang kelima adalah negara Rusia. Negara kali ini bukan hanya negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat saja, akan tetapi banyak negara yang takut akan kekuatan militer dan peralatan dari negara ini. Rusia merupakan negara yang memiliki senjata terbanyak di dunia. Beberapa senjata milik Rusia meliputi senjata darat dengan jumlah 22.800 tank. Angkatan laut mereka memiliki total 526 mesin perang. Sedangkan angkatan udara mereka memiliki sekitar 3.800 senjata angkatan udara. Selain itu, Rusia juga memiliki sekitar 766.055 tentara aktif dan menyimpan 2,48 juta kekuatan cadangan. Dari jumlah itu, sekitar 47 juta warganya juga dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti dinas militer. Sejauh ini, Rusia telah mengoperasikan 15.398 unit tank, 31.298 unit kendaraan tempur lapis baja, 5.972 unit artileri swagerak, dan 3.793 unit sistem peluncur roket. Rusia juga diketahui memiliki sekitar 4.625 artileri berbagai jenis. Dari Angkatan Udara Rusia memiliki sekitar 3.547 pesawat yang terdiri atas 751 pesawat tempur dan 1.438 unit pesawat serbu. Tak hanya itu, Rusia juga mengoperasikan 478 unit helikopter tempur. Selain itu, Rusia juga memiliki 4 kapal frigat, 15 unit kapal perusak, 81 unit kapal korvet, dan 60 unit kapal selam. Dengan jumlah yang begitu banyak, Rusia sudah dipastikan menjadi pemilik alat perang terbanyak di dunia.
Nah, demikianlah adalah 5 negara yang diprediksi ditakuti oleh Amerika Serikat, bos. Dari 5 negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat di atas, bukan berarti Amerika dengan mudah bisa kalah oleh pasukan-pasukan negara di atas. Kekuatan Amerika Serikat yang tidak bisa dipandang sebelah mata pun seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri bagi yang mau menyerang Amerika Serikat nantinya. Nah, bagaimana menurut kalian, bos? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam baku hantam.